Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ini mungkin jadi video pertamaku, em, kayak ngobrol depan kamera gini, buat aku upload di YouTube. Oke. Sekarang tanggal 31 31 Desember tahun 2025, jam 5.15 pagi, untuk tahun, ya sebenarnya aku buat video bukan karena apa-apa, tapi karena aku udah komitmen sama diri sendiri pas beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Dan di video pertama ini aku pengen buat video dramatik. Nah, kenapa dramatik? Sebenarnya ini cuman apa ya, obat luka atau salep luka, penghilang bekas luka. Susah ya, strap kecil banget segini doang, dan harganya buat aku lumayan mahal untuk anak kuliah tuh. Oke. Bulan 5 2025. What a nice. Jadi gua beli di e-commerce, aku gak mau nyebutin. Dan ini barusan aku buka. Aku belinya udah sekitar beberapa minggu yang lalu, atau sebulan lebih, atau 2 bulan, atau bahkan 3 bulan, aku gak tahu, lupa. Dan plot twistnya ternyata sudah expired, dan aku nggak jadi pakai kayaknya. Karena ini bulan 5 ya, bulan 5 tahun 2025. Dan sekarang bulan 12 tadi aku tunjukin. Dan ini barusan banget aku buka, dan aku udah agak curiga dari plaster, tapi nggak tahu ya. Mungkin aku bakal kasih rating atau gimana, atau aku konfirmasi dulu ke penjualnya, karena aku nggak mau terlalu seuzon. Karena di kemasan yang kardusnya nih tahun 2028, bulan 8, tapi sedangkan di sini, nah, gue bingung tuh. Atau aku do some research sekarang ya, atau aku tanya ke GPT. Oke, aku tanya ke GPT, nggak tahu ya. Aku foto, terus aku buat prompt tanya gitu. Cekrek, tambah lagi. Aku barusan beli, aku bukan barusan, udah lama ya. Aku habis beli Dermatic Tra, dan ada perbedaan bulan dan tahun dari kemasan luar dan dalam. Yang benar yang mana? Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih?
Ini coba aku baca ya. Dari foto yang kamu kirim, keterangannya gini. Di kemasan luar MFG 5. Oh, oke. Wait. Oh, I see. Oke, MFG 5 2025. Terus tanggal kadaluarsa. Oke, kayaknya MFG itu mungkin produksi atau gimana tuh? Tanggal kadaluarsa, jadi perbedaan ini wajar. Dus biasanya mencantumkan MFG plus EXP. Tube sering cuma mencantumkan EXP saja karena ruang terbatas. Segel masih utuh. Tekstur dan bau aku nggak tahu karena belum buka. Terus aman dipakai. Kalau kata ChatGPT sih aman, tapi aku coba research lagi lewat Google. Bedaan dari dalam dan luar. Coba tuh. Coba aku cek di TikTok perbedaan Dermatic Ultra yang asli dan palsu. Guys, please jangan asal check out. Ternyata produk Scar Treatment tuh juga bisa yang palsu. Ini aku tunjukin bedanya biar kamu gak salah beli. Karena banyak banget yang jual dengan harga beda-beda di e-commerce, better kamu tahu ciri-ciri produk yang asli. Yang asli itu ada tulisan diproduksi oleh Menarini Indria Labs, ada logo halal, dan seal di samping kemasan. Nah, Waduh, gak ada barcode ya? yang palsu biasanya tulisannya tuh beda. Oh shit. Aku kayaknya beli yang palsu deh guys. Look. Jadi aku bakal beli lagi. Nggak tahu ya. Karena tulisannya gede. I don't know. Bentar. Oh enggak asli. Oke. Dan nggak ada sealnya sama sekali. Teksturnya juga beda banget. Yang asli tuh cepet kering, transparan, dan nggak lengketnya tulisannya tuh beda. Di sininya dan nggak ada sealnya sama sekali. Teksturnya juga beda banget. beda Yang sih, asli itu secara cepet kemasan kering, juga. transparan, dan nggak lengket. Sementara yang palsu teksturnya agak greasy dan baunya aneh. Aku sih nggak mau ambil resiko ya. Sekarang aku pakai Dermatix Ultra yang asli, perawatan bekas luka nomor 1 di Indonesia. Kandungannya ada CPX Technology and vitamin C ester yang bantu haluskan. George Retro. Perfect, coba research lagi. Apa bedanya KW sama ori? Setauku kalau dia yang KW itu dia tuh bungkusnya nggak kayak gini kak. Jadi kakaknya kalau pengen bandingin sebenarnya harus punya yang sampelnya di apotek sih. Karena setauku kalau di apotek tuh kayak gini ya. Jadi ini boxnya kayak gini, terus ini dapat expired date-nya. Ini pastiin kalian dapat yang di atas tahunan ya, karena biar buat bisa stok untuk di rumah gitu kan. Terus ini yang kalian dapetin di dalamnya tuh. Jadi dapat salepnya kayak gini, terus ini juga dapat buku panduannya teman-teman kayak gini. Nih ya. Kalau KW setauku nggak dapet deh yang begini-beginian. Nih, ada cara juga pakai Dermatix Ultra Gel. Terus tips berguna dari Dermatix Ultra. Ya pokoknya kayak gini lah kurang lebih. Nah buat teman-teman siapa tahu mau samaan, ini kemarin lagi ada promo ya. Aku dapat per pieces cuma sekitar 50 ribuan aja. Padahal kalau kalian beli di apotek, ini per piecesnya masih sekitar 150 ribuan. Jadi siapa tahu mau samaan juga. Kemarin aku beli 3 sekalian biar dapat free ongkir juga, bisa untuk stok di rumah juga. Pokoknya ya enak banget lah. Beli makin banyak makin hemat lebih banyak. Pakai Dermatix gacor, kan bener kan?
Iya, dia ada sini juga. Kalau yang asli dia lebih thick, kalau yang encer dia palsu, kalau yang palsu dia yang lebih encer. Ya mungkin plus minus lah kalau kita beli online ya. Tapi setahu aku beli di yang kayak Shopee Mall gitu deh. Ya aku beli yang di toko trusted sih setahu aku. Jangan sampai salah pilih perawatan bekas luka. Jadi aku coba cek di akun marketplaceku dulu kemarin terkait pembelian. Ya ampun, ini udah 12 menit, tapi kayaknya nanti aku bakal cut ya biar nggak kepanjangan. Nah, ternyata aku belinya juga di toko yang benar trusted ya, yang kalau istilahnya ada logo mallnya lah kalau kita di e-commerce. Ya harusnya aman sih. Dan yang bikin aku parno sih jujur ini ya, 0525 ini ya, tapi aku tunjukin tuh. Jujur itu yang bikin aku parno. Dan ya insya Allah aman. Kita coba. Dan sebenarnya aku di video ini aku buat tuh gak sekedar cuman aku mencoba Dermatik ini, tapi ada hal yang cukup apa ya buat aku, cukup berarti untuk Dermatik ini. Yang pertama kalian bisa lihat, kalau mungkin teman-teman yang udah kenal aku agak lama, apalagi dari kecil, yang apalagi tahu storynya, ini kalian bisa lihat ada bekas luka. Ini bukan tanda lahir. Mungkin sebagian orang mungkin mengira kalau itu tanda lahir, tapi itu bukan. Ini adalah bekas luka ya, bekas luka. Ceritanya itu ini sebenarnya bisa buat pelajaran untuk anak-anak ya, atau nanti kita mungkin bakal jadi orang tua juga kan, jadi bisa juga buat pelajaran. Jadi pas itu ceritanya aku pas masih kecil banget, kayaknya masih sebelum aku sekolah atau masih TK gitu ya, sepertinya aku masih belum SD sih itu. Nah, itu sekitar sore aku main bakar-bakar kalau nggak salah ya, bakar-bakar sama temanku, teman-teman tetangga gitu. Terus beramai banget cowok-cowok, kita bakar-bakar di tanah kosong. Dan setelah bakar-bakar, aku tuh bukan setelah sih sebenarnya, pas bakar-bakar aku dipanggil karena maghrib kan, namanya bocah kan, kalau maghrib tuh pasti disuruh pulang ya. Nah, akhirnya pas maghrib aku pulang, orang tua aku tuh bapak dan ibu, seingat aku sholat di depan pintu keluar gitu. Jadi kebetulan rumah kami tuh lebarnya kurang lebih dulu ya itu 4 meter, lebar 4 meter, panjangnya 12 meter, kurang lebih segitulah. Iya, cukup kecil, sangat kecil, sangat-sangat kecil bagi sebagian orang, sangat-sangat kecil, tapi buat saya dan keluarga itu sangat cukup sih dulu ya. Nah, dengan yang lebar seperti itu, otomatis pintunya cuma satu kan di depan, dan kecil banget pintunya. Bukan kecil, ya seukuran pintu kamar bahkan ya, atau pintu kelas kita gitu kurang lebih. Dan ketika itu orang tua saya sholat di depan, di pintunya, biar mungkin harapannya mungkin biar aku nggak berani ngelangkain gitu ya, nggak berani ngelewatin orang sholat kan namanya kan. Nah, tapi kayaknya itu pas itu aku sembrono dan aku keluar, aku lewatin lah, aku langkain istilahnya sholat bapak dan ibu itu. Sehingga itu kalau salah kayak gitu. Terus aku lanjut bakar-bakar lagi kan pas maghrib itu, dan nggak lama kejadian ini. Ini ceritanya itu temenku, aku sebut saja namanya Lancelot. Nah, Lancelot ini dia netesin kayak sedotan gitu singkatku, sedotan es cekek singkatku ya, terus ditetesin ke mata. Nggak tahu tujuan itu ditetesin ke mataku atau ditetesin memang di bawah mata,
Tapi kalau memang saat itu mungkin niatnya ditetesin ke mata kan kayak gini, aku juga mau aja gitu. Oh nggak tahu kok kenapa kan dulu tuh si Lancelot ini seingatku kayak dia abang-abangan lah gitu. Jadi kayak bukan abang-abang juga, kayak dia mungkin ketua guild gitu. Jadi kayak yang paling mendominasi lah. Dan seingatku aku juga nggak diperintah yang kamu harus gitu, nggak ya, kayak ya udah sih kasihkan, dan aku kayak coba-coba matamu, matamu sini, matamu, kayak mungkin kurang lebih gitu. Aku beneran lupa karena kejadiannya begitu sangat cepat. Dan aku tuh kayak mengarah ke atas gini, terus dia kayak ngatasin gini seingatku, karena cukup gelap tuh. Ada teman-teman dan kita ketawa, aku juga ketawa-ketawa, aku juga enjoy ngelakuin, bukan ngelakuin, kayak dilakuin seperti itu, mungkin karena aku masih kecil banget jadi kurang tahu. Jadi tetes mungkin, mungkin ya eh, kalau dugaanku sih mungkin niatnya ke mata, tapi alhamdulillah qadarullah ndak pas mata. Kalau kalau mata mungkin sampai sekarang udah beda gitu mungkin ya. Em, udah beda gitu pasti. Wah, gak kebayang sih kalau kalau pas mata gitu ya. Tapi alhamdulillah qadarullah pas di bawah mata gini, mungkin mungkin dengan istilahnya, kalau orang-orang bilang dengan cara semesta ya, itu emang udah takdir sih alhamdulillah. Allah eh, natasinya ke bawah sini ya. Ya terlepas memang temanku ya yang melakukan itu ya, tapi ya namanya anak-anak juga. Dan toh kalau kita lihat dari cerita yang aku sampaikan tadi kan, ya salah aku juga kan. Salahnya juga ketika aku udah disuruh pulang ke rumah dan udah ditahan, bahkan sholat, orang tua aku sholat di depan, bukan di depan ya bahasanya, kayak ini pintu, terus mereka sholat gitu di belakang pintu ya biasanya, belakang pintu, biar nggak berani ngelangkain, nggak berani keluar rumah. Tapi apa yang terjadi, aku justru malah nerabas, dan terjadilah hal yang begitu sangat cepat ini. Oh aku inget itu langsung rame, aku mungkin nangis-nangis ya setelah itu ya karena kepanasan. Kalau dari cerita abangku sih, abangku dia marah-marah sih ingatku ya, dia marah-marah karena pas itu yang tetanggaku ini orang tuanya yang ya dianggap kurang bertanggung jawab lah kalau kata abangku ya, tapi yang mungkin sebenarnya bertanggung jawab. Tapi ingatku saat itu pokoknya yang paling ku ingat cuman aku nangis-nangis terus dikompres sama es batu gitu, dikompres es batu gitu sih. Dan terjadi seperti ini, mungkin ini bahasanya kayak operasi plastik ya karena ini beneran plastik. Nah, singkat cerita, alhamdulillah sembuh mungkin ya, tapi ya meninggalkan bekas luka. Dan ya mungkin ciri khasnya Rizal selama bertahun-tahun, kurang lebih puluhan tahun, 1 sampai 20, nggak tahu ya umur berapa kenanya ini, ya mungkin sekitar belasan tahun ya. Kalau sekarang, aku sekarang di usia sekarang belasan atau 20 tahun. Anyway, dan mati kayak gini, tentu aku pengen nyoba buat nyilangin bekas lukanya. Kenapa baru sekarang? Em, Sebenarnya aku udah pengen sejak dari zaman sekolah ya, terutama pas SMP, kayaknya SMP atau SMK SMP kayaknya. Aku pernah kayak ngereok, bahasanya ngereok ke orang tua aku inget pas masih di kota kelahiranku. Aku sama ibu dan bapak kami tuh suka, kalau ibu saya kan dulu guru, setelah itu em, ber ketika pulang dari kerja, ibu dan aku pulang sekolah kan bareng gitu ya, naik motor, aku dibonceng, aku duduk depan dengan badanku yang mungkin udah lumayan gede, kayaknya udah puber juga. Terus ibu duduk di belakang dan bapak yang nyetir. Aku kayaknya pasti sempat ngereok pengen beli Dermatik, tapi kalau nggak salah ibuku sama bapak udah mengiyakan, tapi kalau nggak salah udah dicek di apotek tapi habis. Nah dulu kan masih kecil banget, jadi kayak nggak yang ngejar banget sih, kayak pengen banget. Aku dulu meskipun masih SMP udah concern terhadap tampilan gitu, bahkan SD kayaknya aku udah suka stylish gitu mungkin. Dan ya aku inget itu sore-sore itu, sore-sore, wah aku minta beli Dermatik. Dan singkat cerita
sekarang di usiaku yang ya kurang lebih 23 baru keturutan, alhamdulillah. It's such a long time ago ya. Subhanallah. Dan aku coba apply sekarang. Bismillah, aku coba membuka. Oke. Tadi kalau dari yang perbedaannya yang palsu sama yang asli, katanya yang asli lebih thick alias lebih tebal. Oke, ini thick, super thick, nggak ada bawaan aneh. Oke, jadi insya Allah aman. Bismillah. Aku nggak tahu sih tangannya udah bersih apa enggak, tapi harusnya udah bersih. Dan ini dengan harga yang ratusan ribu ya, 100 ribuan lebih lah, 100 ribuan lebih. Bismillah. Nah, beres gitu aja. Mungkin aku harus lebih konsisten dalam beberapa waktu ke depan. Nggak tahu ini bakal works apa enggak, tapi bismillah aja, kita usahakan. Kayaknya tujuannya kenapa harus ngapus bekas luka, mungkin yang pertama ya gak bisa dipungkiri ya, kurang tampilan. Terus yang kedua kerjaan. Terus yang ketiga ya kayak berusaha ngilangin apa ya, trauma mungkin. Bukan trauma ya, lebih ke biar nggak ada autentikasi tersendiri gitu. Jadi Rizal dengan bekas lukanya udah ada gitu, harapannya insya Allah. Nah, kalau Allah memang mengizinkan, kalau Allah meridhoi untuk hilangnya bekas luka ini ya bakal hilang. Saya yakin. Kalau nggak bisa pakai ini ya mungkin someday kalau udah punya uang bisa laser atau metode yang alternatif yang aman, yang penting. Nah gitu deh kurang lebih. Ini mungkin video pertama, dan ya insya Allah bakal buat video-video selanjutnya, dan semoga video-video yang akan aku buat kedepannya bermanfaat buat siapapun yang menonton dan bisa mengenal aku lebih, bukan lebih sedikit, lebih mengenal aku.